kembali lagi dengan saya, Priscilla Sagita Marbun. 15 menit ke depan bersama dengan saya, di mana saya akan menjelaskan yaitu manajemen lingkungan belajar. Manajemen lingkungan belajar. Apa itu manajemen lingkungan belajar? Menurut Ari Kunto, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diinginkan. Manajemen lingkungan belajar mengacu pada upaya mengatur dan mengoptimalkan kondisi fisik dan non-fisik dalam suatu ruang belajar untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Lingkungan belajar dapat diartikan sebagai segala macam kondisi dan tempat yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran. Di sini ada 4 poin yang wajib diingat untuk menjaga lingkungan belajar manajemen kelas. Apa saja? Yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua prinsip, yang ketiga tujuan, dan yang keempat hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola lingkungan belajar. Baik, yang pertama yaitu tadi konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Suatu merupakan kegiatan dan sarana di mana siswa dapat mengabdikan dirinya dan dapat berkreasi dan mengeksplorasi dan melakukan berbagai kegiatan yang memengaruhi dapat mengarahkan kepada mereka agar mereka bisa mengoptimalkan pembelajarannya. Lalu yang kedua yaitu tadi prinsip. Di sini ada 4 poin yang wajib diingat dalam pengelolaan lingkungan belajar manajemen kelas. Apa saja? Yang pertama konsep dasar, yang kedua prinsip, yang ketiga tujuan, dan yang keempat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama yaitu tadi konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar, di mana merupakan suatu kegiatan dan sarana di mana siswa dapat mengabdikan diri pada kegiatan mereka. Mereka bisa berkreasi dan mengeksplorasi dan melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada mengoptimalkan pembelajaran mereka. Lalu yang kedua yaitu tadi prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar dalam manajemen kelas ada 4 prinsip. Yang pertama, aturan dan tata tertib yang jelas. Lalu yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman yang komitmen. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang positif antara guru dan siswa. Lalu yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan siswa secara individual. Lalu yang ketiga tadi adalah tujuan. Tujuan utama manajemen lingkungan belajar yang pertama adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana dengan menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan memotivasi. Lalu yang kedua, dapat membangun atau membentuk karakter peserta didik melalui penataan lingkungan yang mendorong sikap positif, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat belajar dengan menyediakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif, dan menantang. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengelola lingkungan belajar. Di sini ada 4. Yang pertama, ketersediaan fasilitas, di mana sekolah menyediakan fasilitas seperti buku,
seperti meja, bangku. Dan yang kedua, keteraturan dan kebersihan ruangan kelas, di mana guru harus memperhatikan siswa agar mereka tetap melakukan kebersihan di kelas, terkhususnya lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, pengaturan pencahayaan dan suhu ruangan yang tepat, di mana agar anak-anak tidak terkendala ketika mereka belajar menggunakan dengan ruangan yang gelap. Jadi bisa digunakan pengaturan pencahayaan ketika mereka dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, pengaturan waktu yang tepat dan waktu yang cukup untuk istirahat. Jadi anak-anak diajarkan mereka untuk selalu tepat waktu. Lalu guru-guru mengatur waktu belajar dan mengatur waktu istirahat yang cukup. Macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah. Akan tetapi, lingkungan belajar bisa di luar lingkungan sekolah. Lingkungan belajar bisa dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar dalam ruangan atau disebut indoor. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, atau ruangan kelas pada utamanya. Lalu yang kedua, lingkungan belajar di luar atau disebut outdoor. Lingkungan outdoor ini kebalikan indoor, di mana lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar dan mengajar. Kesimpulannya yaitu, pada proses manajemen lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menciptakan fasilitas berbagai macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja untuk mengembangkan sikapnya pada diri sendiri. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menjunjung materi yang didapati dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi dua, yaitu lingkungan belajar indoor, lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswa sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan. Lingkungan belajar ini bisa berupa seperti perpustakaan, laboratorium, dan yang paling utamanya belajar di dalam ruangan kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya mengunjungi museum, monumen, dan di lapangan sekolah atau di taman untuk mengenal bagaimana